Ada sosok yang bukan raja, bukan panglima, namun dialah yang menjadi tameng utama kerajaan Pagaruyung. Ia tak hanya mengandalkan kesaktian, tapi memiliki akal yang jauh lebih tajam dari pedang. Inilah kisah legenda terbesar Minangkabau, Cindua Mato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam kekeluargaan untuk seluruh anak nagari dan pencinta warisan luhur Minangkabau dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya. Di tanah Minangkabau, warisan leluhur tidak hanya berupa bangunan megah atau aturan adat tertulis, tetapi juga hidup dalam cerita-cerita lisan yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini kita kenal dengan sebutan Kaba. Di antara sekian banyak Kaba yang diwariskan, ada satu nama yang berdiri paling depan, paling masyhur dan menjadi simbol jati diri masyarakat Minang hingga hari ini. Cindua Mato. Ini bukan sekedar kisah petualangan atau kepahlawanan biasa. Di dalamnya tersimpan ajaran tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan, keberanian yang tinggi, namun di atas segalanya, ajaran tentang keunggulan akal budi di atas kekuatan fisik semata. Cindua Mato adalah karya sastra klasik terbesar yang mengisahkan perjuangan seorang pemuda luar biasa. Ia berjuang bukan hanya dengan senjata atau kesaktiannya, melainkan dengan kecerdikan dan strategi untuk membela kehormatan, kedaulatan, dan martabat kerajaan Pagaruyung. Ia tampil sebagai pelindung setia yang bertekad menjaga keutuhan negeri, sekaligus menjunjung tinggi nama agung Ratu Alam, Bundo Kanduang, dari segala niat jahat musuh yang berambisi meruntuhkan kemuliaan negeri tersebut. Mari kita simak bersama alur cerita lengkap, perjalanan hidup, serta makna filosofi mendalam yang terkandung di dalam kisah abadi Cindua Mato. Pada zaman dahulu kala, di tanah Minangkabau yang subur dan indah, berdiri gagah sebuah kerajaan besar yang menjadi pusat pemerintahan, pusat adat, serta pusat penyebaran agama dan budaya yang sangat dihormati oleh seluruh anak nagari. Namanya adalah Kerajaan Pagaruyung. Di bawah kepemimpinan seorang pemimpin wanita yang bijaksana, agung, dan penuh wibawa, yakni Bundo Kanduang, negeri ini hidup dalam suasana damai, aman sentosa, serta rakyatnya hidup makmur sejahtera. Bundo Kanduang memegang tampuk pemerintahan dengan penuh keadilan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, beliau senantiasa dibantu oleh putra tercinta sekaligus wakilnya yang gagah berani bernama Dang Tuangku. Di lingkungan istana dan pemerintahan kerajaan Pagaruyung, terdapat seorang pemuda yang memiliki kedudukan sangat istimewa. Namanya adalah Cindua Mato. Secara jabatan, ia dikenal sebagai seorang abdi atau pembantu kerajaan yang sangat setia. Namun, keistimewaan Cindua Mato jauh melebihi abdi-abdi lainnya. Ia dikaruniai kekuatan gaib, kesaktian tingkat tinggi, serta kecerdasan dan ketajaman pikiran yang luar biasa, nyaris tiada taranya di seluruh penjuru negeri. Salah satu hal yang membuat hubungan ini sangat unik adalah kenyataan bahwa Cindua Mato tumbuh besar, dididik, dan diasuh bersama-sama dengan Dang Tuangku, putra mahkota kerajaan. Karena tumbuh dan berkembang bersama sejak kanak-kanak, ikatan persaudaraan di antara keduanya terjalin sangat erat dan mendalam. Hubungan mereka tidak lagi sekedar batasan hubungan tuan dan hamba, pemimpin dan pengikut, atau atasan dan bawahan semata. Lebih dari itu, hubungan mereka sudah menyatu layaknya saudara kandung sendiri, yang saling mencintai, saling menjaga, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Kehadiran Cindua Mato di sisi Dang Tuangku dan Bundo Kanduang menjadi jaminan ketenangan bagi seluruh isi kerajaan. Karena masyarakat percaya sepenuhnya, di balik kekuasaan besar ini, berdiri seorang pelindung yang cerdas, sakti mandraguna, dan siap berkorban jiwa raga demi keutuhan negeri. Namun, kemakmuran, kebesaran dan nama harum Pagaruyung tidak luput dari pandangan mata orang luar.
Kabar tentang kemegahan negeri ini serta keagungan sosok Bundo Kanduang telah terdengar luas ke seantero negeri, hingga sampai pula ke telinga seorang raja yang sangat sakti, kaya raya, dan berkuasa di wilayah lain. Raja tersebut memimpin kerajaan Sungai Pago. Nama aslinya adalah Sultan Rumandung, namun ia lebih masyhur dan dikenal dengan julukan Imbang Jayo. Ia dikenal luas sebagai sosok yang memiliki kekuatan dahsyat, kekayaan melimpah, namun juga memiliki sifat yang sangat ambisius, angkuh, dan merasa dirinya adalah yang paling hebat di muka bumi. Mendengar kabar tentang kebesaran Pagaruyung dan keindahan sosok Bundo Kanduang, hati Imbang Jayo merasa tertarik sekaligus berambisi. Ia berniat untuk melamar dan mempersunting Bundo Kanduang menjadi istrinya. Di balik niat itu, tersembunyi tujuan besar lainnya. Dengan menikahi sang ratu, ia berharap dapat turut menguasai dan mengendalikan kekuasaan di Pagaruyung yang sangat makmur itu. Dengan penuh percaya diri yang berlebihan, Imbang Jayo pun datang menghadap Bundo Kanduang dan para tetua adat, lalu menyampaikan maksud hatinya untuk meminta izin meminang sang ratu. Namun, lamaran tersebut ditolak secara halus namun tegas. Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan semata-mata karena hal itu tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aturan adat, tatanan sosial, serta ketentuan kemasyarakatan yang berlaku di tanah Minangkabau. Aturan adat yang dipegang teguh tidak memperbolehkan penyatuan semacam itu demi menjaga kemurnian tatanan silsilah dan kewibawaan kerajaan. Mendapatkan penolakan tersebut, hati Imbang Jayo terasa sangat sakit, tersinggung, dan penuh dendam. Ia merasa harga dirinya telah dilecehkan, padahal ia merasa dirinya adalah raja yang berkuasa, kaya, dan sakti. Oleh karena rasa sakit hati dan dendam yang membara itu, Imbang Jayo pun bersumpah dan bertekad bulat dalam hatinya. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengacaukan ketenangan, mengganggu kedamaian, dan merusak suasana yang indah di kerajaan Pagaruyung. Ia berjanji akan memperlihatkan kekuatan dan kesaktiannya yang dahsyat itu sebagai bentuk pembalasan atas penolakan yang ia terima. Sesuai dengan sumpahnya, Imbang Jayo mulai melancarkan berbagai taktik jahat dan ancaman demi ancaman terhadap kerajaan Pagaruyung. Ia tidak menyerang secara terbuka terlebih dahulu, melainkan mulai menggunakan cara-cara licik. Ia mengadu domba antar golongan, menyebarkan berita bohong, menebar fitnah, hingga menciptakan berbagai macam keributan dan kekacauan di dalam negeri dengan maksud meruntuhkan nama baik kerajaan dan membuat rakyat menjadi resah. Puncak dari kejahatan yang direncanakan Imbang Jayo adalah sebuah konspirasi besar yang sangat berbahaya. Ia merencanakan sebuah tindakan pengepungan dan penculikan terhadap Putih Bungsu, seorang gadis yang teramat cantik jelita dan memiliki kedudukan penting di lingkungan Pagaruyung. Rencana jahat ini disusun dengan tujuan agar nama baik kerajaan Pagaruyung menjadi tercemar, kehormatannya jatuh, dan citra kemampuan kerajaan dalam menjaga warganya menjadi buruk di mata masyarakat luas. Jika rencana ini berhasil, maka nama besar Pagaruyung yang selama ini harum dan dihormati akan menjadi coreng-moreng dan terhina selamanya. Melihat situasi yang semakin genting, bahaya yang semakin nyata, dan rencana jahat yang hampir dieksekusi oleh musuh, Cinduamato pun bergerak bertindak. Ia sadar sepenuhnya bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung dan abdi setia adalah memastikan keselamatan kerajaan dan seluruh isinya. Dalam menghadapi ancaman Imbang Jayo, Cinduamato tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau kesaktiannya semata. Disinilah letak kehebatan karakter Cinduamato yang sesungguhnya. Ia mengutamakan kecerdikan, akal budi, dan strategi yang matang. Cara bertindaknya ini sangat sejalan dan mencerminkan pepatah adat Minangkabau yang sangat terkenal, berbunyi, "Ilak salangkah, untuk maju 1000 langkah." Artinya, mundur selangkah, bertujuan untuk maju 1000 langkah. Maksudnya, terkadang seseorang harus menahan diri, bersabar, atau melakukan gerakan yang tampak mundur. Namun, sesungguhnya itu adalah taktik cerdas untuk mengatur strategi agar nanti dapat melangkah maju dengan jauh lebih kuat dan sukses.
Berkat ketajaman akal pikiran dan kecerdikannya yang luar biasa, Cinduamato berhasil menyusup masuk ke wilayah kekuasaan musuh tanpa terdeteksi sedikitpun. Ia berjalan menyamar, berbaur, dan mempelajari setiap gerak-gerik, kelemahan, serta rencana musuh secara mendetail. Berkat kerja cerdas ini, Cinduamato berhasil membongkar habis segala rencana rahasia dan taktik licik yang disusun oleh Imbang Jayo. Ia menggagalkan rencana penculikan Putih Bungsu, menjerumuskan siasat musuh ke dalam kegagalan, dan membongkar segala fitnah yang telah disebarkan. Bahkan ketika Imbang Jayo mengirimkan orang suruhan terbaiknya yang bernama Tiang Bungkuak, seorang tokoh yang juga memiliki kesaktian tinggi dan keahlian membunuh, untuk mengganggu atau menghabisi nyawa Cinduamato, Cinduamato tetap mampu mengatasi segala ancaman itu. Dengan keberanian dan kecerdasan yang jauh melebihi lawannya, Cinduamato berhasil melumpuhkan dan membungkam segala gerakan jahat Tiang Bungkuak, sehingga niat pembunuhan tersebut berakhir sia-sia sepenuhnya. Setelah segala rencana licik, fitnah, dan serangan diam-diamnya terus digagalkan dan dikalahkan oleh kehebatan Cinduamato, Imbang Jayo akhirnya sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa menaklukkan Pagaruyung dengan cara curang atau sembunyi-sembunyi. Akhirnya, terjadilah pertarungan besar yang sangat dahsyat, sengit, dan menentukan. Pertarungan ini terjadi secara langsung dan terbuka antara dua kekuatan besar, Cinduamato melawan Imbang Jayo. Dalam pertarungan yang sangat seimbang dan menegangkan itu, kembali terbukti sebuah kebenaran besar. Kekuatan fisik semata tidaklah cukup jika tidak diimbangi dengan kecerdasan dan niat yang benar. Berkat pembelaan yang tulus demi kebenaran, strategi yang tepat sasaran, serta kekuatan yang dikombinasikan dengan akal budi yang tajam, Cinduamato akhirnya berhasil mengalahkan dan menaklukkan Imbang Jayo. Ambisi jahat Imbang Jayo runtuh sepenuhnya di hadapan kehebatan pelindung Pagaruyung itu. Dengan berakhirnya pertarungan tersebut, keamanan dan ketenteraman kerajaan Pagaruyung kembali terjamin dan pulih sepenuhnya. Kehormatan dan kewibawaan Bundo Kanduang sebagai pemimpin tetap terjaga dengan sangat baik. Tidak ternoda sedikit pun oleh niat jahat musuh. Seluruh isi kerajaan pun kembali bernapas lega, hidup dalam damai, dan bangga memiliki sosok pelindung seperti Cinduamato. Kisah Cinduamato yang penuh dengan petualangan, siasat, dan kepahlawanan ini tidak berakhir begitu saja. Ia menyimpan pesan mendalam yang diwariskan nenek moyang kepada masyarakat Minangkabau hingga kini. Cara Cinduamato menggabungkan kekuatan fisik yang tangguh dengan ketajaman akal pikiran yang sedemikian dalam menjadi sebuah pelajaran utama dan sangat penting bagi kehidupan kita semua. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi segala masalah, tantangan, atau musuh dalam kehidupan, kekuatan atau tenaga saja tidaklah cukup. Kepintaran saja pun belum tentu menjamin kemenangan. Kuncinya ada pada perpaduan keduanya. Kita diajarkan untuk selalu berpikir secara bijaksana, matang, dan berhitung jauh ke depan sebelum kita bertindak atau melakukan sesuatu. Bertindaklah berdasarkan akal budi, jangan hanya mengandalkan nafsu atau kekuatan semata. Inilah hakikat kepahlawanan sejati menurut pandangan adat Minangkabau, sebagaimana terlukis indah dalam kisah abadi Cinduamato. Semoga cerita ini dapat menjadi cermin dan pelajaran berharga bagi kita semua, agar senantiasa menjunjung tinggi akal budi, kesetiaan, dan kehormatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di pembahasan warisan budaya Minangkabau berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.